itu semuanya bisa dicukupi oleh masjid ketika masjid sudah memiliki penghasilan dari badan usaha milik masjid atau dari BUMN yang itu dikelola dengan pola wakaf yang produktif. Sehingga masjid banyak sekali aktivitas yang dapat dibiayai tanpa harus membebani jamaah. Pada tahun 2003, masjid kami perluas. Tanah masjid yang semula hanya 600 meter, kita perluas dengan membeli tanah sehingga sekarang menjadi luas 1.478 meter persegi. Yang semula bangunan itu hanya 1 lantai, kemudian kita kembangkan menjadi 3 lantai. Tentu dengan bangunan yang lebih besar, kapasitas menampung jamaah yang lebih banyak, dan aktivitas yang akan berkembang dengan fasilitas yang ada, kita memerlukan sumber pendanaan untuk merawat, mengelola, dan terus membiayai aktivitas kemasjidan. Kita berpikir masjid ini harus punya penghasilan. Semula kita punya konsep jamaah mandiri, bagaimana jamaah itu membiayai operasional masjid. Maka setelah kita merenovasi masjid itu, kita berpikir bagaimana masjidnya mandiri. Artinya bagaimana dari bangunan masjid itu kita memperoleh penghasilan. Jadi kami bangun kamar-kamar penginapan atau kamar-kamar sekelas hotel yang berada di lantai 3 masjid. Jadi lantai 1, lantai 2 digunakan untuk tempat ibadah dan aktivitas kemasjidan. Lantai 3 itu kita bangun kamar-kamar untuk kita sewakan yang menghasilkan uang bagi pemeliharaan masjid maupun pembiayaan aktivitas-aktivitas dakwah kemasjidan. Ternyata bisa kita bangun 13 kamar. Dari mana pembiayaan pembangunan kamar itu? Yaitu dengan melaksanakan wakaf yang bersifat produktif. Maka kita hitung membangun 1 kamar di lantai 3 masjid, itu 1 kamar biayanya tahun 2003 itu 41.500.000. Itu sudah termasuk kamar mandi ya, kemudian ada televisi, ada AC, ada mesin pemanas air, ada bed, ya, sehingga fasilitas kamar itu seperti kamar hotel, yaitu ada fasilitas air hangat, ada akses internet, ya, bathtub, nah sehingga mereka yang bermalam itu nyaman. Kita tawarkan kepada jamaah, siapa yang ingin merawat masjid sepanjang zaman, silahkan berwakaf. Boleh 1 kamar, boleh setengah kamar, boleh 1/4 kamar, yang nanti nama-nama muwakifnya itu kita cantumkan sebagai nama-nama kamar yang kami bangun itu. Alhamdulillah ternyata responnya luar biasa, ada lebih kurang 30 orang yang ingin berwakaf, sedangkan lapak atau tapak kita hanya cukup untuk 13 kamar. Ternyata dari hasil menyewakan kamar-kamar ini itu sudah mampu untuk membiayai operasional. Jadi membayar listrik, menggaji merbot, dan lain sebagainya. Hingga masjid kemudian menjadi mandiri. Bahkan sudah surplus. Sementara kotak-kotak infak yang selama ini menjadi sumber untuk operasional dan aktivitas kemasjidan, kita fokuskan untuk kegiatan dakwah dan membangun kesejahteraan masyarakat. Tidak sekedar membangun hotel di lantai 3 masjid, maka pada tahap berikutnya ketika COVID, itu ada hotel di daerah wisata Kaliurang yang mengalami kolaps dalam pengelolaannya, maka kemudian kita take over, dibeli oleh masjid melalui gerakan wakaf produktif, dan kemudian alhamdulillah hotel itu kita upgrade kelasnya menjadi hotel yang lebih bagus, dan kemudian itu pun per kamarnya kita tawarkan kepada para muwakif yang ingin wakaf kamar, termasuk alhamdulillah 1 kamar VVIP telah diambil oleh Bapak Dr. Sandiaga Uno sebagai wakafnya, dan kemudian kamar-kamar yang lain yang standar ya maupun yang VIP juga banyak diambil oleh para muwakif, sehingga kelas hotelnya itu alhamdulillah menjadi kelas yang lebih bagus dan diminati. Biaya operasional masjid ya dengan 24 karyawan, kemudian kita gaji dari hasil 2 buah hotel itu. Alhamdulillah kita sudah bisa surplus lebih kurang sekitar 30 sampai 40 juta dalam tiap bulannya. Dan kemudian berkembang lagi, kami mendapatkan wakaf yang berupa rumah toko atau ruko yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kota Yogyakarta. Maka ruko itu kemudian kita kembangkan juga sebagai laboratorium wakaf produktif, di mana di bangunan itu kami dirikan pabrik roti. Di mana pabrik roti ini juga tanah dan bangunan dari wakaf, mesin-mesin, alat-alat
Untuk pembuatan roti pun lebih kurang senilai 300 juta ini juga merupakan wakaf dan dikelola oleh tenaga ahli yang mewakafkan keahliannya di dalam pengelolaan usaha pabrik roti ini. Sehingga masjid banyak sekali aktivitas yang dapat dibiayai tanpa harus membebani jamaah. Karena kotak-kotak infak itu sudah kita peruntukkan secara khusus. Ada kotak untuk bantuan beras, ada kotak untuk bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, untuk pengembangan ekonomi, dan lain sebagainya. Termasuk kita punya program benah-benah rumah jemaah, ya, memperbaiki rumah-rumah warga yang kurang layak huni, menjadi layak dan sehat untuk dihuni. Dan kami mengembangkan pembinaan UMKM, sekarang ada 160 UMKM yang kita bina, dan cukup lumayan perkembangan dan pertumbuhannya. Sehingga betul-betul seperti tagline yang kami nyatakan, Masjid Jogokarian adalah sumber kesejahteraan rakyat. Bagaimana jamaah-jamaah kita yang memerlukan bantuan untuk kebutuhan hidup, itu semuanya bisa dibantu, dicukupi oleh masjid ketika masjid sudah memiliki penghasilan dari badan usaha milik masjid atau dari BUMN yang itu dikelola dengan pola wakaf yang produktif. Sangat menginspirasi sekali bagi para nazir ataupun para pengurus DKM, bagaimana nanti konsep seperti di Jogokarian ini bisa diimplementasikan di masjid ataupun tanah wakaf masing-masing.